Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan awali saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Bapa lembutkan hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu atas kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu atas kami, untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk pagi hari ini ya Bapa, ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan-Mu untuk kami dapat menjalani kehidupan ini penuh dengan bijaksana, penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hari yang akan kami jalani sungguh-sungguh
adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dapat menikmati hari ini tidak dengan rutinitas, tapi kami boleh senantiasa menikmati karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Berkati ya Bapak untuk doa pagi pada pagi hari ini. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami. Dan pada pagi hari ini kami akan baca firman-Mu. Mohon pimpinan dan petunjuk Tuhan untuk kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita sudah sampai kitab Kejadian. Kitab Kejadian 41 sampai ya ini 57, berarti 15 ya. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57, 15. Saud Yusuf kepada Fir'aun, bukan aku melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Fir'aun berkata kepada Yusuf, dalam mimpiku aku berdiri
di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan bagus bentuknya, dan memakan rumput gelaga. Kemudian tampaklah keluar 7 ekor lembu yang lain, tinggal kulit, pembalut tulang, sangat buruk bentuknya dan kurus badannya. Tidak pernah aku melihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang terdahulu. Lembu gemuk ini masuk ke dalam perutnya, tetapi tidak kelihatan sedikit pun bahwa mereka telah masuk ke dalam perutnya. Bentuknya tetap seburuk semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, aku melihat dalam mimpiku dari satu tangkai keluar 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi setelah itu tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Ketika kuceritakan kepada semua ahli ilmu gaib, tidak seorang pun dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf pada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama saja. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian berarti ke-7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu berarti akan ada 7 tahun kelaparan. Itulah maksudnya ketika aku mengatakan kepada tuanku Fir'aun bahwa Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan muncul 7 tahun kelaparan sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan. Karena kelaparan itu memakan habis negeri ini. 31 sampai 40. 45. Kelimpahan di negeri ini kembali ditawari makan lagi kelaparan yang terjadi kemudian. Kelaparan itu sangat dahsyat sampai 2 kali lebih itu diulangnya bagi tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku, Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dalam memberi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun bertindak untuk menepati pengawas atas negeri ini, dan selama 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini tidak binasa karena kelaparan itu. Yusuf menjadi memegang kuasa di Mesir. Usul dipandang baik
baik oleh Fir'aun dan semua pegawainya. Lalu Fir'aun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa dan kasih istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahtamu inilah kelebihanku daripadamu." Firaun berkata lagi kepada Yusuf, "Dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir." Firaun meninggalkan cincin mudranya di jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kantong emas pada lehernya. Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, yang berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikian Yusuf diangkat Fir'aun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tapi tanpa persetujuanmu siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun memberi Yusuf nama Zabna Ba'ania, serta memberikan anak Potifera, imam di on kepadanya menjadi istrinya. Demikian Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Fir'aun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Fir'aun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam 7 tahun pelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil dari daerah sekitar setiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya sampai orang berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung. Sebelum tahun kelaparan itu tiba, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki, yaitu yang dilahirkan oleh Asnat dan anak Potifera, imam Dion. Yusuf menamai anak sulungnya itu Manasye. Katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan rumah ayahku." Anaknya yang kedua dinamanya Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat keturunan di negeri kesengsaraanku." Setelah berakhir ke-7 tahun kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir itu, mulailah 7 tahun kelaparan datang, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Di semua negeri terjadi kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu semakin dahsyat di tanah Mesir. Dan dari seluruh bumi datanglah seorang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu dahsyat di seluruh bumi. Ya, kita akan masuk ke dalam pokok doa. Pertama kita berdoa untuk kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa untuk kegiatan hari ini.
Yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Yang keempat, kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Yang kelima, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Yang keenam, kita berdoa untuk gereja. Ketujuh, jemaat. Kedelapan, kita berdoa untuk sinode. Kesembilan, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kesepuluh, kita berdoa untuk pokok doa yang khusus. Seperti hari ini doa puasa, kita doakan. Kita juga berdoa untuk besok minggu dan juga program-program yang lainnya nanti bisa ditambahkan. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala perkara. Dan ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dan ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, aku percaya kepada Engkau ada, Engkau hadir, Engkau mendengar akan setiap seruan kami. Kami percaya bukan karena kami melihat, karena firman-Mu mengatakan, berbahagialah kami serahkan hari tidak ini melihat, buat namun bangsa, percaya. negara dan juga bumi ini sampai kasih-Mu. Tuhan Yesus, Mohon Engkau belas tahu kasihan-Mu, setiap keadaan ya kami Tuhan Allah pada pagi hari ini. yang mengasihi seluruh ciptaan-Mu di bumi ini. Maka segala keberadaan Diserahkan kami untuk Bapa, segala hal yang ada di bumi ini. Hentikan Kami Tuhan segala peperangan yang merindukan terjadi, pertumpahan darah dan juga kekerasan yang supaya ada di Engkau berbagai macam bangsa, dan jadikanlah Tuhan baik setiap dan sama anak-anak ini, pemerintah yang di bumi ini secara sebagai fisik penerang damai dari maupun tengah-tengah secara mental. konflik ini, Bapa. Demikian juga kami serahkan Tuhan Kami serahkan ke dalam dari tangan segala bencana alam, kelaparan, dan juga Bapa. penyakit yang terjadi di bumi ini. Lindungilah bumi ini ya Bapa. Kami percaya Kuatkan bahwa para Engkau tenaga adalah medis, amin. dan juga para relawan Tuhan, dan juga semua yang Kami melayani serahkan setiap di pergumulan garis depan di negeri ini, di bumi ini Bapa. baik Biarlah yang ada mereka dalam boleh pikiran siap kami menjadi garda terdepan buat maupun yang mereka ada di dalam yang hati sedang kami. mengalami bencana alam, Kami serahkan mengalami kelaparan, semuanya ke dalam tangan. kesehatan mereka yang kurang sehat ya Bapak. Tapi kami juga serahkan Berkatilah kami, bumi ini dengan segala berkailah kepemimpinan setiap semangat bangsa. Jadikanlah para antusias pemimpin dalam menjaga kehidupan dunia ini ini Bapa, untuk menjadi pemimpin yang takut akan sehingga Tuhan. kami
jamah mereka dan terus bukan hati berjalan mereka tiada untuk lelah, membela yang berlari lemah tiada dan juga membela anak-anak dan Kami juga boleh para pengungsi senantiasa dan para korban ketidakadilan. Demikian juga memiliki kami kekuatan berdoa yang baru Tuhan, di bukakanlah hadapan Kau, ya pintu Bapa. bagi Injil-Mu untuk diberitakan sampai ke ujung bumi, Tuhan, dan pakailah setiap gereja-gereja kami Tuhan serahkan menjadi semuanya terang ke dalam benderang tangan-Mu, buat ya Bapa. bangsa-bangsa, sehingga dunia Hari yang ini kami jalani, mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, Engkaulah Allah penyelamat kami dunia, menyerahkan ya Tuhan. Bapa. Demikian Semuanya, juga ya kami Bapa. serahkan untuk bangsa kami, dan mohon Terima Tuhan kasih Tuhan. belas kasihan-Mu Di untuk dalam nama pemerintah Tuhan bangsa Yesus, kami, kami berdoa. berikan hikmat-Mu, rotak-rotakan Tuhan, dan juga integritas kepada Presiden, DPR, MPR, dan juga seluruh aparat TNI Polri yang ada di pusat sampai ke daerah, mampukan mereka mengambil segala keputusan yang adil dan bijaksana, dan juga jaga Indonesia ini dari roh-roh perpecahan, dari roh-roh ujar kebencian, dari juga roh-roh hoak, dan juga modus-modus yang lain. Namun eratkanlah kami bangsa Indonesia ini dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pulihkan Tuhan rasa gotong royong yang ada di negeri kami, dan juga berkati para petani, nelayan, dan UMKM yang ada di negeri ini, dan juga para pekerja karyawan, dan juga kami serahkan pengusaha di negeri ini juga. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, mereka yang bekerja di toko, di ladang, di perkantoran, baik juga mereka yang bekerja di pesisir pantai pun kami serahkan mereka semua dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Allah mencukupkan segala kebutuhan rakyat-Mu yang di negeri ini. Berkatilah dunia pendidikan, dan juga supaya mereka melahirkan generasi-generasi yang cerdas, berkarakter, dan takut akan Tuhan. Bapak, kami serahkan untuk keamanan negeri kami, lindungi para TNI dan Polri dan seluruh rakyat-Mu, jauhkan dari bencana dan juga roh-roh tindak kejahatan yang terjadi di negeri kami. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu atas negeri Indonesia ini adalah rancangan damai sejahtera. Demikian juga kami serahkan untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah gereja-gereja-Mu ini menjadi tubuh Kristus, dan urapi setiap hamba-hamba Tuhan, majelis Tuhan, dan juga para pelayan Tuhan, baik mereka yang bergabung dalam musik, WL, dan juga mereka semua yang melayani. Hadirkanlah kasih-Mu, urapan kuasa Tuhan di dalam setiap ibadah, di tiap-tiap ibadah yang dijadwalkan mereka. Kami serahkan biar firman-Mu meneguhkan setiap mereka untuk melayani Engkau dan memenuhkan panggilan pelayanan mereka. Kami serahkan juga untuk kesatuan buat gereja-gereja Tuhan. Tentukanlah setiap hati di dalam gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan, jauhkan dari orang perpecahan, saling mengambil ladang lain dan memindahkan ladang. Tuhan tolong ampuni, dan biarlah Kau tumbuhkan jiwa-jiwa baru dan murid-murid Kristus, dan jamahlah setiap keluarga demi keluarga ya Bapa, dan lawatlah mereka yang sakit dan pulihkan mereka ya Bapa, hiburkan mereka yang berduka, kekuatkan dan mereka yang lemah, bahkan pulihkan Tuhan murid-murid Kristus. Dan Bapa, kami serahkan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang bergabung dalam GKKM ini, biarlah mereka boleh menikmati kesatuan daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga GKKM ini dari PGM 1 sampai PGM 7 ini memuliakan nama-Mu melalui firman-Mu sebagai otoritas dalam mereka mengemban amanat agung. Demikian juga GKKM Pejangan. Bapak, kami serahkan juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini terus berjuang untuk sembuh dari sakit. Tuhan pulihkan mereka, baik Pak Sarjono, baik Pak Itno, demikian juga Pak Wandi. Bapak, kami juga menyerahkan untuk Bu Hasim, dan juga kami serahkan Bu Suradi dengan kasih-Mu, demikian juga Bu Kim dan Bu Si Pangestu dalam masa lansianya, demikian juga Bu Lian dan juga Ciin. Kedatangan kasih Tuhan, kami serahkan segala kerinduannya, pergumulannya kedatangan kasih Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan untuk Pak Ho, kedatangan kasih-Mu, Bu Eko dan juga Bu Aku, Martin, kami juga menyerahkan kesehatannya di selanjutnya. Bapak, kami serahkan juga untuk Allah yang masih di Solo dalam proses pemulihannya, fisioterapinya, Tuhan tolong berkati, dan juga yang dibutuhkan Tuhan cukupkan ya Bapak. Kami serahkan juga untuk Cien, kesehatan yang sama kasih Tuhan. Bapak, kami serahkan juga untuk Bapak dan Ibu Joko, mereka kesehatan mereka pun kami serahkan dengan kasih-Mu. Menyerahkan hari ini dalam kekuatan kasih Allah,
Apa yang kami rindukan itulah Tuhan yang menjadi jawaban doa kami, dan kami serahkan mereka yang tumbuh kembang, yang saat ini bersekolah, saat ini berkuliah, saat ini juga bekerja, dan juga saat ini menikmati masa lansia. Biarlah Tuhan Allah menyertai dan melindungi kami semua dalam kasih Yesus, dan jadilah semua pada kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri dengan memuji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia dan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja, melakukan kekuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Ia lebih berkuasa dan bagai menerbang, bukan terbang tinggi bersama dengan bukan terbang bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Ia lebih berkuasa dan bagai menerbang, bukan terbang tinggi bersama Dia. Saat ini kita telah selesai. Selamat beraktivitas.